Ada satu tata cara yang diajarkan oleh ulama al-hikmah di dalam rangka meraih kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam urusan rizki dari Allah. Satu kaifiah yang diajarkan oleh ulama al-hikmah agar tidak terjadi telat uang, selalu memegang uang dan tidak sampai kehabisan uang. Ada kaifiah yang diajarkan oleh ulama al-hikmah tanpa membaca, tanpa melakukan wirid, tetapi Allah menurunkan kemurahannya agar kita tidak sampai telat uang. Apa dan bagaimana yang diajarkan oleh ulama al-hikmah? Maka ikuti channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah, karunia kebahagiaan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi atau masuk golongan orang-orang yang selamat fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengetengahkan salah satu ijazah yang pernah diberikan kepada saya di dalam rangka untuk memohon kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon kemurahan Allah dalam urusan rezeki. Mendapatkan rezeki dari Allah yang bisa terus mengalir, yang bisa terus lancar, dan tidak sampai terjadi kekurangan uang atau telat dalam
pegang uang, ini memang diperlukan satu ikhtiar. Saya selalu mengatakan di dalam ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala ada bisa berupa ikhtiar lahiriah, yaitu bekerja dohir secara maksimal, misalkan mengajar di sekolahan atau mengajar di pondok atau memberi les privat atau sebagai pengemudi atau bisa sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan atau karyawan di sebuah toko atau apapun yang berupa pekerjaan lahiriah. Tapi di sisi lain kita juga diajari oleh Rasulullah SAW untuk berikhtiar secara batiniah, yaitu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan wirid, melakukan sholat hajat sesuai dengan keinginan kita, apa yang kita inginkan kepada Allah, agar rezeki lancar, diberi anak-anak yang soleh dan solihah, diberi keluarga yang bahagia, diberi tidak sampai kekurangan rezeki. Yang semua ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa sama antara ikhtiar lahiriah dengan ikhtiar batiniah. Tujuannya sama, meminta apa yang kita perlukan, memohon apa yang kita inginkan, dengan cara yang berbeda antara ikhtiar lahiriah, bekerja secara lahiriah, dengan bekerja secara batiniah. Salah satu yang diajarkan oleh ulama al-hikmah agar Allah selalu memberikan kemurahan rezekinya, agar Allah selalu menurunkan rezeki yang tidak terputus, tidak sampai terjadi telat uang, tidak sampai tidak pernah tidak pegang uang, tidak sampai kekurangan uang. Maka yang diajarkan oleh ulama al-hikmah yaitu menulis salah satu wifid atau wafak atau azimah, sebagaimana nanti akan saya ajarkan dan akan saya tampilkan di akhir YouTube saya. Apa yang perlu ditulis sesuai dengan beberapa pelajaran yang saya berikan. Tulis azimah atau wifik itu pada kertas yang kosong, ditulis pada kertas yang kosong, yang tidak bergaris, ditulis dengan tinta hitam. Dan jangan lupa sebaiknya menulisnya sebelum menulis melakukan sholat hajat 2 rakaat. Jadi sebelum menulis wifik atau azimah ini, melakukan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Niatnya usolli sunnatan liqada'il hajah, rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian 2 rakaat. Rakaat pertama setelah baca Fatihah, membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian yang kedua, rakaat kedua setelah membaca Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Setelah salam, kemudian mengambil kertas yang sudah disediakan sebelumnya sama ballpoint, kemudian ditulis sesuai pelajaran yang saya berikan. Sangat mudah sekali. Di sini tertulis ada ta, kemudian huruf alif, alif, alif 3 kali, terus ain, alif, alif, ain, terus ain, mim, sin. Jangan lupa setiap huruf yang berlubang di tengahnya harus tetap berlubang. Seperti to, itu ada lubang, maka harus tetap berlubang, tidak boleh buntu, tidak boleh terarsir,
jadi harus lubang. Ain, mim, sin, mimnya berlubang, tengahnya tetap harus berlubang. Kemudian wawu, kepalanya berlubang, jadi tetap harus berlubang, tidak boleh buntu. Terus alif, 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 alif 4 kali, po, tengahnya berlubang, tidak boleh buntu. Sekali lagi tengahnya harus berlubang. Huruf yang tengahnya berlubang tetap harus ditulis berlubang, tidak boleh buntu. Kemudian ro, ro, ro 3 kali, mim, mim, mim 2 kali. Jangan lupa tengahnya harus berlubang. Kemudian menulis alif, kemudian huwa, haknya berlubang, wawunya berlubang. Kemudian huwa lagi, haknya berlubang, wawunya berlubang. Kemudian ha 4 kali. Jangan lupa hak tengahnya selalu berlubang. Kemudian huwa, haknya berlubang, wawunya berlubang. Kemudian hak lagi, haknya berlubang di tengahnya. Kemudian sin wawu, wawu gandeng, wawunya berlubang. Kemudian sin wawu, wawunya berlubang. Kemudian yang terakhir hak gandeng sama mim, haknya berlubang, tengahnya mimnya juga harus berlubang. Ini tata cara kaifiyah membuat azimah. Huruf yang berlubang tetap harus ditulis berlubang. Kenapa? Fadilahnya berbeda nanti. Artinya bisa terjadi tidak ada gunanya. Kalau po yang berlubang ditulis buntu. Mim yang berlubang tidak berlubang, ditulis buntu. Wawu yang berlubang tidak ditulis secara berlubang di tengahnya. Ha dan sebagainya harus sesuai huruf yang diajarkan dalam huruf hijaiyah. Kalau tengahnya berlubang, tetap harus ditulis berlubang. Kemudian setelah sholat hajat 2 rakaat, tadi mengambil kertas kemudian menulis. Saya ajarkan juga ketika kita menulis, usahakan tanpa bicara. Tidak boleh berbicara menghadap ke barat, menghadap ke barat, menghadap ke arah kiblat. Usahakan pakaian kita dalam keadaan suci karena memang kita sholat dan memakai wangi-wangian. Terus lagi, ketika menulis, misalkan tulisan tadi po, ain, to, alif, 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 ain, itu setiap menulis huruf, satu huruf membaca ya latif, ya latif, ya latif gitu. Lisan kita atau hati kita setiap menulis satu huruf po, hati kita membaca ya latif. Alif, ya latif, alif, ya latif, alif, ya latif. Tetapi yang bicara dalam hati kita. Ini kaifiyah atau tata cara untuk menulis sebuah azimah. Jadi satu huruf, hatinya menulis satu huruf to, hatinya mengucapkan ya latif. Alif, satu huruf ya latif, hatinya alif lagi satu huruf ya latif sampai selesai. Ini untuk memaksimalkan fungsi atau fadilah di dalam wifik atau azimah yang kita tulis. Ini tata caranya. Jadi itu tata cara dari saya. Ini saya yakin tidak sulit untuk menuliskannya dan hanya satu kali kita lakukan. Setelah itu kita lipat, kita taruh di tempat, kita lipat, kemudian ketika keluar rumah dibawa. Ketika masuk rumah ditempatkan di tempat yang aman. Ketika keluar dibawa, disaku atau diikat pinggang, boleh. Asal ketika masuk toilet tidak boleh dibawa. Ketika kita di toilet umum, di luar, itu diletakkan di luar. Tidak boleh dibawa masuk
ke toilet. Setelah dilipat, kertas tadi setelah ditulis dilipat, kemudian kalau bisa dikasih kapas, kapas itu dikasih minyak wangi. Jadi kapas dikasih minyak wangi, kemudian ditutupkan di atas kertas itu. Jadi dibungkus sama kapas yang sudah dikasih minyak wangi. Kemudian supaya aman, tidak terkena air, tidak terkena air jika takut rusak, jika terkena air, maka boleh dibungkus isolasi yang lebar, hitam, atau memang supaya awet dibungkus isolasi yang anti air, yang jangan sampai air bisa kemasukan seandainya kita bawa kehujanan atau kena kecipratan air dan lain sebagainya, diamankan dengan isolasi yang anti air. Boleh dimasukkan kain atau hanya itu dibawa di saku atau ditaruh di ikat pinggang, tapi jangan ditaruh di dompet yang ada di belakang saku kita. Misalkan kita memakai celana, kemudian ditaruh di belakang, di bokong kita, di pantat kita. Jangan. Lebih baik di saku depan atau ditaruh di ikat pinggang. Ini yang bisa saya ajarkan. Jangan lupa setelah ditulis, dilipat sekecil mungkin, kemudian dikasih kapas, kapasnya dikasih minyak wangi, kemudian dibungkus lagi dengan isolasi yang bisa mengamankan dari air supaya tidak gampang rusak. Kemudian dibawa kemanapun, insya Allah akan memberi kemurahan. Dan tata cara ini pasti sudah ditajribah, diuji coba oleh ulama ahli hikmah yang kemudian diajarkan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa saya aturkan. Walafu minkum. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq lakum wa thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.